Jaber ditusuk oleh orang tidak dikenal ketika mengisi tabligh di Masjid Palahuddin Sukajawa, Tanjung Karang Barat pada Minggu 13 September 2020 sore. Syekh Ali Jaber mengalami luka tusuk di bagian bahu kanannya. Kapolsek Tanjung Karang Barat, AKP David Yanipar, mengkonfirmasi kebenaran terjadinya peristiwa penusukan tersebut. Namun, belum diketahui apa motif pemuda yang nekat menusuk Syekh Ali Jaber. Lampu, Ma. Lampu, Ma. Lampu, Ma. Mas, kenapa nusuk, Mas? Nusuk, Mas. Hei, udah hebat ya? Udah hebat lo ya? Dibawa kemana, Bang? Polresta. Hah? Polresta. Cegat Polres langsung. Cegat Polres langsung. Wah, cegat Polres. Buka kita. Kapiki lo, kelas lo. Lampu. Ya. Sabar, Bang. Sip. Sabar, Bang. Udah hebat apa nusuk-nusuknya? Hah? Bro, ngapa, bro? Udah. Iya. Saat ini, Syekh Ali Jaber tengah mendapatkan perawatan di Puskesmas Gedong Air. Syekh Ali Jaber meminta kepada umat Islam dan masyarakat agar tidak terprovokasi atas peristiwa penikaman yang menimpanya itu. Ia meminta agar seluruh elemen masyarakat tetap bersabar dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum apapun. Ia juga meminta agar masyarakat tetap berprasangka baik dan tidak berburuk sangka kepada siapapun. Alhamdulillah, Allah, pengalaman baru bagi saya. Yang biasa selama ini 12 tahun di Indonesia mengajak masyarakat menjaga nikmat aman, menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan, damai, sejahtera. Ternyata nasib saya berada di Bandar Lampung atas isi acara. Allah subhanahu wa takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada, dan tusukannya cukup keras, cukup kuat, sampai separuh pisu masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di tangan saya patah di leher, sampai patah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjadi nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, mengatakan pelaku penusukan merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi acara yang dihadiri oleh Syekh. Jadi memang motif yang kami dalami dari pemeriksaan semalam, memang tersangka AA ini adalah seorang yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan daripada kegiatan dari salah satu program televisi ya yang ditayangkan setiap minggu, dan rupanya dari tayangan-tayangan itu mengakibatkan ataupun berpikiran ya, artinya di dalam pemikiran tersangka ini seolah-olah akan hadir dalam dirinya dia, sehingga dia rasanya terbayang pada saat pikiran-pikiran dia selalu datang, dan pada beberapa saat yang lalu tempat dia katakan bahwa sempat hadir di rumahnya di dalam pemikirannya itu. Nah, karena diinformasikan atau dia dapat informasi bahwa adanya penceramah yaitu Syekh Ali Jaber dalam kegiatan Hafiz Quran di Masjid Palahuddin tersebut, dia langsung bergegas untuk mendekat dan melihat langsung, dan tergerak hatinya untuk melakukan tindakan pidana, yaitu melakukan penusukan terhadap penceramah Syekh Ali Jaber tersebut. Nah, ini yang sedang kami dalami, dan juga dari keterangan orang tua daripada tersangka AA ini dikatakan bahwa tersangka ini sudah sempat ya melakukan pengobatan dalam rangka terapi di salah satu rumah sakit rumah sakit jiwa yang ada di di wilayah
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. Dan tadi malam pasca kejadian tentunya pihak penyidik ya, karena juga pasca kejadian tadi malam Bapak Kapolda Lampung Irjen Polisi Dr. Andes Purwadi Arianto langsung melakukan gelar perkara dihadiri oleh semua beberapa pejabat utama dan juga Kapolres dan para penyidik. Dari hasil pengembangan perkara tersebut tentu diputuskan dihadirkan tadi malam juga yaitu Dr. Tendri dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran untuk dihadirkan untuk mengetahui bagaimana daripada kondisi kejiwaan, dan juga untuk hari ini yaitu hari Senin tanggal 14 September 2020 tim ahli ya dari psikiater dari Pusat Kedokteran Kesehatan Polri atau Pusdokes Polri akan dihadirkan guna melengkapi daripada berkas perkara. Kalau dilihat dari TKP itu korban ya, artinya adanya korban penusukan, kemudian tersangka juga sudah kami peroleh atau kami amankan, kami tangkap, dan juga beberapa keterangan-keterangan saksi maupun alat bukti maupun barang bukti yang ada, termasuk pisau yang berkepala kayu ya, bergagang kayu tersebut sudah kami amankan. Jadi untuk melengkapi berkas gitu, intinya proses penyidikan akan tetap berjalan, namun proses observasi terhadap tersangka ini tetap kita lakukan karena memerlukan waktu. Nah, nanti proses berkas perkara tetap berlanjut, penyelidikan secara mendalam tetap berlanjut, tetapi observasi tetap berjalan. Dengan adanya 2 tim saksi ahli, yaitu baik dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa yang ada di Provinsi Lampung dan dari tim Pusdokes Polri yang akan bekerja pada hari ini juga. Demikian. Pak, pemeriksaan kejiwaan observasi berapa lama itu Pak nanti Pak? Ya, menurut keterangan dari Dr. Tendri dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ini memerlukan waktu sekitar 14 hari, yaitu khusus kejiwaannya. Tetapi untuk penyidik tetap melakukan pemberkasan, mengumpulkan bukti-bukti yang lain untuk terangnya suatu masalah terhadap peristiwa yang menimpa Syekh Ali Jaber. Demikian. Kondisi korban sendiri seperti apa sekarang Pak? Ya, jadi urus sampaikan setelah kejadian tersebut Syekh Ali Jaber sempat dibawa ke rumah sakit, yaitu yang berada di Puskesmas Gedong Air, dilakukan pengobatan secara maksimal, dan setelah dilakukan pengobatan kondisi Syekh Ali Jaber itu dalam keadaan sehat dan sudah stabil kesehatannya. Bahkan beliau tadi malam sempat menghadiri beberapa kegiatan kemasyarakatan tentang keagamaan yang memerlukan kehadiran beliau. Beliau cukup arif dan bijaksana, dan beliau adalah seorang pemimpin, salah satu ustadz ataupun ulama yang cukup berhati jiwa yang besar, sehingga beliau artinya tetap melaksanakan. Dan kami dari Kepolisian Daerah Lampung dan Polres jajaran juga melakukan pengamanan yang betul-betul untuk mengamankan beliau di dalam aktivitas kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Tersangka yang berinisial AA ini sendiri merupakan warga di Kelurahan Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Lokasi titik acara yang dihadiri Syekh Ali diketahui berada di Masjid Falahuddin yang berlokasi di area sekitaran tempat tinggal pelaku.